Oke, selamat sore. Seenggaknya ini tag saat sore hari. Oke, sebelumnya selamat datang di channel Mas Dewa Space. Kenalin, saya Dewanda, owner dari Mas Dewa Space. Video pertama ini mau iseng-iseng bahas soal teman-teman yang kesulitan untuk uh, wawancara kerja. Uh, Globalnya, gambaran besar dari video ini adalah tentang bagaimana sih tips untuk mencari kerja. Oke, yang pertama langsung aja, aku nggak ngomong bahwa ini akan work saat kalian mencari kerja, tapi seenggaknya ini adalah beberapa step yang bisa kalian lakukan, yang juga sering aku lakukan ketika aku wawancara kerja. Yang pertama adalah kunci dari kalian mencari kerja, kalian keterima di kerjaan itu sebenarnya ada pada proses wawancara. Jadi part terbesarnya itu ada di wawancara. Kadang teman-teman merasa saat melamar kerja itu file lamaran kerja harus bagus desainnya, terus kalau yang pakai masih manual, pakai amplop itu harus yang gede, yang istilahnya apa ya, yang komplit lah, mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai dengan sertifikat segala macam, sampai dengan penghargaan siswa teladan di SD mungkin harus diikutkan. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Kembali ke apa yang ku tekankan di awal, bahwa part terpentingnya adalah di wawancara, atau mungkin part yang aku garis bawah di sini adalah soal wawancara. Kita mulai dari yang pertama dulu. Wawancara itu biasanya kalian akan diminta untuk mengenalkan diri kalian. Trik-triknya adalah kesalahan dalam wawancara. Teman-teman yang gagal dalam fase wawancara ini atau fase interview itu biasanya dimulai dengan ketidakpercayaan diri. Jadi kalian merasa, terutama saat interview yang datang barengan, ada 10, 20 atau beberapa orang, kalian merasa melihat teman-teman kalian yang ikut juga interview di sekitar situ merasa bahwa waduh, ini udah nggak lolos, ini dari penampilan kalah, dari cara ngomong kalian kalah, dari file-file pengalaman kerja yang kalian bawa kalah. Satu yang harus kalian ingat adalah bahwa kepercayaan diri sangat kalian butuhkan. Anggaplah bahwa kalian di situ hanya akan ngobrol, dengan hasil 80 atau 90% kalian akan keterima. Jadi beberapa kesalahan yang sebenarnya nggak perlu untuk dilakukan, misalnya adalah curhat. Satu, ini yang sering banget ku temui, bahwa teman-teman itu kadang malah menjadikan interview sebagai ajang curhat. Bahkan ada yang sampai istilahnya dalam tanda kutip menggunjing tempat kerja sebelumnya. Itu sebisa mungkin untuk kalian hindari, bahwa kalian akan menyampaikan apa yang terjadi di tempat kerja kalian sebelumnya, it's okay, tapi poinnya adalah bukan kalian mengumbar aib apa yang tempat kalian kerja dulu lakukan, atau apa yang kalian terima di tempat kerja yang dulu. Jadi lebih kepada apa yang kalian kerjakan dulu di tempat yang sebelumnya itu. Terus satu, hindari curhat. Yang kedua, gestur. Pastikan kalian memiliki gestur yang sopan, luwes, tegas. Jangan kesannya kayak kalian mungkin nunduk, atau nggak nunduk, mungkin agak meremehkan begini atau mungkin gestur-gestur yang terkesan over, atau mungkin justru gestur-gestur nggak pede. Tatap mata orang yang mengajak kalian bicara, fokus pada topik yang dia bicarakan, dan juga jangan tegang. Itu bukan pertanyaan malaikat maut,
Jadi bahwa anggaplah kalian berangkat dengan keyakinan bahwa 80 atau 90% kalian akan keterima di tempat tersebut. Lalu kesalahan ketiga yang sering juga kita lakuin itu biasanya soal gak riset tentang tempat kerja yang baru. Jadi kalian sering nih, udah lamar banyak, katakan 20 company, 30 atau berapa. Terus kalian lupa, di situ kalian melamar sebagai apa, bahkan kalian gak punya info pasti tentang perusahaan apa itu, minimal produk yang akan kalian geluti di situ apa, apakah mereka F&B Chinese food atau mungkin mereka di manufaktur, di IT atau di apalah itu. Cari informasi, apa produk mereka, bergerak di bidang apa. Nggak usah terlalu detail sampai sejarah, sampai mereka dulunya gimana, foundernya gimana, enggak. Yang penting istilahnya yang dia nyambung dengan apa yang kalian apply. Jadi pekerjaan apa yang akan kalian masuki, ya itu yang kalian pelajari. Terus dari kesalahan tadi, terus apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, kembali ke tadi, PD adalah yang utama. PD adalah yang utama saat kita berbicara pada seseorang. Tapi jangan terlalu juga PD. Maksudnya dengan terlalu PD, jangan seolah-olah, wah aku datang ke sini aku dibutuhin. Enggak, bukan kayak gitu. Terus selain PD, positive thinking. Jangan sampai kalian datang ke interview dengan berkata bahwa waduh peluangku cuma 20-30%. Jangan juga kalian datang ke interview dengan ngomong bahwa aku akan kalah dengan katakanlah orang dalam, faktor orang dalam. Itu hindari juga pandangan kayak gitu. PD, positive thinking, antusiasme. Kalian tunjukkan sikap antusias bahwa kalian ingin benar-benar bekerja di tempat itu, benar-benar ingin mencari pengalaman di tempat itu, benar-benar menginginkan posisi yang kalian incar. Terus yang terakhir, coba bayangkan pengalaman kalian kira-kira diaplikasikan ke dalam job yang kalian akan kejar itu gimana, nyambung nggak? Untuk ini nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Mungkin video awal soal ini cukup sebagai pembukaan. Nanti kita akan lanjut di video yang kedua. Terima kasih.